Halo ya, Pak Faras. Apakah betul ini nomor telepon Pak Faras? Iya, betul. Ini dengan saya, Faras. Sebelumnya, dengan siapa saya berbicara ya? Iya, perkenalkan, saya Nanda. Saya mendapatkan nomor Bapak dari Ibu Siska. Oh, temannya Bu Siska ya. Bu Siska ini merupakan konseling saya juga kebetulan. Beberapa hari yang lalu, beliau mengabari bahwa ada temannya yang ingin meminta bantuan. Mungkin dengan Ibu Nanda itu ya. Eh, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Jadi begini, permasalahan yang ingin saya ceritakan bukan berkaitan dengan saya, Pak, tapi dengan salah satu Oh saudara iya, iya. saya. Iya, tepatnya untuk keluarga kakak saya. Saya kasihan, Pak, dengan kakak saya karena beliau itu adalah ibu tunggal dari 3 anak. Beliau juga sudah cukup berumur dan anak-anaknya sudah dewasa semua. Akan tetapi anak-anaknya sangat acuh tak acuh, Pak. Iya, dikarenakan tidak terkesan peduli kepada ibunya. Seperti anak pertama yang jarang sekali menengok ibunya. Anak kedua, ya lumayan, anak kedua dan ketiga tuh lumayan sering nengok ibunya. Tapi kalau ketemu tuh suka berantem, berantem baik. Jadi kakak saya tuh kasihan, selalu selalu gundah. Mm-mm. Jadi begini Pak, saya tuh melihat keluarga kakak saya tuh perlu dibantu. Saya tidak tega Pak, saya sedih melihat kakak saya yang diperlakukan seperti itu. Saya juga sering membantu kakak saya membereskan rumah, menyiapkan makanan, pekerjaan rumah. Iya Pak. Saya paham apa yang Ibu sampaikan. Untuk lebih detailnya, mungkin kita adakan janji temu secara langsung di Zoom meeting ya, karena ya, situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Jadi kita manfaatkan kondisi yang ada, teknologi yang ada dengan daring melalui Zoom meeting. Kita tentukan waktunya, Ibu. Oh baik, baik Pak. Nanti saya bicarakan dengan kakak saya dan Ya, anak-anaknya. Semoga bisa ikut konseling ya. Perihal waktunya bisakah kita bicarakan via chat? Soalnya saya nanya dulu ke kakak saya sama anak-anaknya bisanya kapan. boleh Ibu, dipersilahkan. Semoga semua pihak yang terlibat dapat hadir ya di konseling, dan insya Allah konseling dapat dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak membantu kami. Oh, untuk sekarang saya hanya bisa bicara dan cerita itu, Pak. Baik, saya tunggu info selanjutnya ya Bu. Ya, semoga segera segera ya, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. waalaikumsalam Kalau begitu saya warahmatullahi tutup wabarakatuh. teleponnya ya. Pertemuan ke-1. Assalamualaikum, Pak Faras. Waalaikumsalam Ibu Nanda. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada hari ini dan melakukan sesi konseling yang sudah dijadwalkan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lana sya'nana kullahu ya Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa kabar Ibu Nanda? Alhamdulillah baik, Pak. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, hari ini saya mengajak kakak saya beserta ketiga anaknya untuk ikut sesi konseling. Perkenalkan, ini kakak saya namanya Ibu Ica yang sudah saya ceritakan tempo hari. Selanjutnya bisa dikomunikasikan oleh Ibu Ica secara langsung. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena biasa ada kepentingan yang mendesak komplek. Terima kasih Pak Paras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Nanda sudah membantu sambungkan saya dengan Paras. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih. Terima kasih juga ya Ibu Ica sudah bersedia datang ke room meeting ini. Apa kabar Ibu Ica? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah jika sehat. Salam kenal ya Bu Ica. Perkenalkan, nama saya Faras Maulana sebagai konselor yang bermaksud untuk membantu Ibu Ica beserta keluarga untuk menyelesaikan permasalahan. Konseling ini memegang asas kerahasiaan dengan menjaga kerahasiaan data atau keterangan yang tidak boleh sama sekali dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Artinya, hanya kita di sini di room meeting ini dan Allah semata yang tahu. Baik, Pak, saya mengerti. Baik, insya Allah proses konseling ini akan berjalan selama 45 menit ke depan. Apakah Ibu menyetujui? Saya setuju, Pak. Sambil menunggu anggota keluarga yang lainnya, yakni anak-anak Ibu hadir di room meeting ini, bolehkah saya berbicara terlebih dahulu kepada Ibu? Sebelumnya, apa Ibu sudah tahu tujuan Ibu datang ke konseling ini, untuk konseling ini? Iya, Pak, saya sudah tahu. Baik, saya pun sudah mendengar garis besar permasalahan yang Ibu hadapi dari Ibu Nanda. Saya ingin bertanya, seberapa seringkah anak-anak Ibu mengunjungi rumah Ibu? Jadi begini, Pak. Anak pertama saya bisa dikatakan sangat jarang berkunjung. Tapi anak kedua dan ketiga itu lumayan sering. Tapi jika mereka bertemu, mereka ini tidak pernah akur. Dan itu membuat saya sedih. Selalu saja ada yang diributkan. Untuk anak pertama Ibu, apakah sering menghubungi Ibu? Ya, sekedar untuk menanyakan kabar gitu. Jarang juga, Pak. Oh, begitu. Selanjutnya untuk anak kedua dan ketiga biasanya masalah apa yang sering mereka ributkan ya, Bu? Mereka itu biasanya sering berselisih pendapat. Tidak ada yang mau mengalah. Misalnya, kalau sedang ingin makan, ada yang satu ingin makan masakan Padang, satunya lagi ingin masak masakan Sunda. Dan itu bisa jadi membuat mereka berantem. Baik Ibu, saya sangat mengerti dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Saya turut ikut merasakan ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Anissa, saya Anissa, anaknya Bu Ica. Baik. Dan satu lagi dengan Teh Hafsa, apakah betul? Iya benar, Pak. Alhamdulillah, anak-anak Bu Ica sudah hadir nih. Kita lanjutkan saja ya sesi konselingnya sambil menunggu Ibu Pebi datang. Kakak kalian ya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Faras Maulana. Dan sebagai konselor di sini, saya ingin bertanya nih sebelumnya. Bagaimana kabar Teh Anissa sama Teh Hafsah? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah jika keduanya dalam keadaan baik. Apakah Teh Anissa dan Teh Hafsah tahu tujuan diadakan konseling hari ini? Ngapain tuh, Pak? Jadi begini, setelah mendengar cerita dan apa yang disampaikan oleh Bu Ica, ibu kalian, nah Ibu Ica itu merasa sedih akan permasalahan yang terjadi di keluarga. Bu Ica merasa kesepian karena anak-anaknya jarang mengunjungi rumah Bu Ica dan sekaligus merasa gundah gulana akan perselisihan yang sering terjadi di keluarga. Nah, apakah Teh Anissa merasa demikian? Kalau saya sih enggak, Pak. Saya mah biasa aja. Baik, jika Teh Anissa beranggapan seperti itu, lalu bagaimana hubungan Teh Anissa dengan adik Teh Anissa, yaitu Teh Hafsa? Kalau itu mah saya sering berantem, Pak, sama adik saya. Pokoknya kesel deh, dia tuh nggak mau ngalah. Loh, di mana-mana kan yang harus ngalah itu kakaknya, bukan adiknya. Kenapa jadi aku yang kena? Harusnya kan kakak yang rapi. Jangan keras kepala dong. Yang keras kepala itu kamu, udah keras kepala, ngomentarin orang terus lagi. Baik-baik, tolong tenang dulu ya semuanya. Setelah apa yang saya pahami dan setelah apa yang diungkapkan tadi, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Ica itu benar adanya.
bahwa perselisihan yang keluarga hadapi membuat Bu Ica merasa demikian. Ya gimana ya Pak ya, saya kan sibuk tuh sama kegiatan saya. Terus adik saya juga susah diatur lagi nggak mau ngalah. Loh, mohon maaf nih ya, bukannya yang kakak yang harus mengalah. Terus kakak jangan pikir kakak doang tuh yang sibuk. Jangan merasa superior, aku juga ada kesibukan. Baik, tenang dulu ya, Teh Hafsa dan Teh Anissa. Mari sejenak kita tarik napas terlebih dahulu dan hembuskan sambil mengucapkan istighfar 3 kali. Mari sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, agak lebih tenang ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sepertinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Teh Feby ya? Ya betul. Oh iya, ini konselingnya sampai kapan ya? Saya mau ada pertemuan penting. Ya, tunggu sebentar. Ini lagi ada urusan dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya ke sana deh. Ya, baik, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, mohon maaf, bagaimana? Jadi terkait waktunya? Ya, baik. Untuk sesi konseling ini selama 45 menit dan tadi sudah berlalu ya beberapa menit. Untuk Teh Feby sendiri, apakah sudah tahu tujuan Teteh datang ke room meeting ini? Oke, tunggu sebentar ya, Pak. Ada telepon masuk. Ya, bentar ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, halo, bagaimana, Pak? Siap, Pak. Untuk berkas saya sudah letakkan di meja Bapak pada pukul 3 sore nanti Bapak akan ada rapat dengan pihak perusahaan melati. Iya Pak, sebentar lagi saya akan bertemu terlebih dahulu dengan perwakilan pihak dari perusahaan gugur bunga. Baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf ya. Jadi bagaimana Pak? Saya tidak begitu menyimak apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Baik, Teh tidak apa-apa. Mungkin langsung saya jelaskan saja ya. Alasan mengapa Teteh Feby diundang ke room meeting ini, di sesi konseling ini. Teruntuk Teh Feby, saya dengar dari Bu Ica juga, bahwasanya Teh Feby sibuk ya dengan kerjaannya gitu. Sehingga mungkin saya ingin bertanya, ya jarang sekali gitu Pak Teh Feby untuk berkunjung ke rumah Bu Ica. Apakah benar Teh? Oke, ya benar Pak. Sebenarnya saya banyak sekali gitu pekerjaan yang harus dilakukan. Lagi pula kan saya sibuk seperti ini juga buat kepentingan keluarga ya kan. Terus kalau saya juga udah gajian, uangnya saya kasih gitu ke ibu saya dan adik-adik saya juga gitu. Gitu Baik, Pak. baik Teh. Saya paham betul akan kondisi dan apa yang Teteh katakan, tapi perlu Teteh ingat kembali bahwasannya Teteh terlahir di rahim ibu. Teteh di keluarga itu menjadi tempat awal Teteh bisa berbicara, bisa berjalan, bahkan bisa menggapai impian Teteh, pekerjaan Teteh sampai saat ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan poin intinya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, ibu dan bapak kamu. Selanjutnya, Teteh Feby juga mungkin tahu ya beberapa hadis itu bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua sebagaimana dari hadis riwayat Tirmizi. Ribonallah wa fi ribol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah itu juga berada pada murka orang tua seperti itu. Dengan demikian, maka baiknya ya Teh Feby meluangkan waktunya seminimal mungkin
1 pekan sekali untuk mengunjungi rumah Ibu Ica. Karena 10 anak belum tentu dapat mengurusi 1 ibu. Tapi 1 ibu sudah pasti dapat mengurusi 10 anak. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk Teh Anissa dan Teh Hafsa juga yang kedapatan beberapa kali sering berselisih, itu tidak baik juga ya Teh Anissa dan Teh Hafsa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Lalu Teh Anissa dan Teh Hafsa juga, mungkin Teh Feby juga pasti rezekinya ingin banyak, ingin berlimpah. Maka salah satunya dengan mempererat tali silaturahmi dengan yang satu rahim, yakni saudara-saudari sekalian. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyubsata lahu fi atrih." Siapa yang ingin rezekinya dimanjakan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia berhubungan baik dengan yang ada hubungan rahim dengannya, yakni saudara-saudari kalian. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itu. Baik, setelah apa yang disampaikan dan atas pemahaman bersama, sebelumnya ingin bertanya dulu, apakah yang saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh Teteh dan Ibu sekalian? Baik, sudah mengangguk artinya sudah paham ya. Baik, terima kasih. Setelah apa yang disampaikan dan atas pemahaman bersama juga, bagaimana jika tiap anggota keluarga hendaknya untuk lebih mendekatkan kembali pada Allah Ta'ala. Ini merupakan tugas wajib kita ya. Memahami esensi kita terlahir ke dunia ini untuk apa? Coba dengan selalu merenungkan dan membangun kesadaran, membangun pemikiran positif dengan menjawab pertanyaan SDBHSM. Apa itu teh Pak? Baik, S-nya siapa saya? Saya itu siapa? Dijelaskan, teteh sekalian, ibu sekalian, itu siapa sebenarnya? Lalu dari mana berasalnya? Sekarang berada di mana? H. Lalu hendak kemana akan pergi? S. Sedang melakukan apa sekarang? Dan terakhir M. Manfaat apa yang telah diberikan? Setidaknya dengan melakukan penyadaran tersebut, merekonstruksi pikiran-pikiran tersebut agar lebih kembali ke jalan yang positif, akan menyadarkan kembali bahwa betapa pentingnya orang tua itu di hidup kita dan betapa pentingnya tugas yang hendak kita jalani di muka bumi ini, dan tentunya betapa pentingnya pula persaudaraan di antara kita. Seperti itu. Baik Pak, mungkin saya sendiri akan membimbing adik-adik saya untuk kembali gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah dan bersama-sama mencari ridha Allah. Terus tentunya melalui orang tua juga itu istilahnya tuh ridha Allah itu ridho orang tua. Ya, saya mengerti. Mungkin saya akan coba deh untuk merubah kebiasaan buruk saya gitu. Mungkin saya akan mencoba mengunjungi orang tua saya, kalaupun mungkin kalau nggak bisa juga, saya istilahnya menghubungi beliau dari via telepon gitu ya, mungkin kali. Ya, seperti itu Ya, sih, bagus Pak. sekali tuh Teh Feby, dan benar adanya. Memang seharusnya begitu ya. Baik, mungkin karena sudah dipahami juga, lalu bagaimana dengan Teh Anissa dan Teh Hafsa? Apakah sudah tercerahkan? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, dikit-dikit. Baik, untuk konseling kali ini saya rasa cukup ya, dicukupkan. Dan saya berharap ibu serta adik-adik sekalian dapat membangun kesadaran beragama kembali, terkhusus
kesadaran berbakti pada orang tua kalian, dan menjalin silaturahmi yang harmonis di antara anggota keluarga. Baik Pak, semoga kami dapat menerapkan hal tersebut dan sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Baik, bagus sekali Ibu Ica. Untuk Teteh dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin disampaikan kembali atau diungkapkan kembali di pertemuan pertama ini? Dari saya sendiri sih cukup kayaknya Pak, soalnya ini lagi diburu-buru juga, saya ada pertemuan lain. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban Teh Febi mewakili teman-teman dan adik-adiknya, ya. Baik, jika begitu pertemuan kedua ini dicukupkan. Terima kasih pada Ibu dan Dede sekalian sudah hadir di sesi konseling ini, sudah menyempatkan hadir juga di room meeting ini di sela-sela kesibukannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kedua, sekaligus penutup dari konseling ini. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali hari ini pada pertemuan kedua dan melakukan sesi konseling yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadhalul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya? Apakah sehat-sehat saja? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika sehat. Oh iya, bagaimana tugas yang saya berikan? Apakah sudah dilaksanakan? Sudah dijawab oleh Teteh dan Ibu sekalian? Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak. Anak-anak saya mulai ada perubahan meskipun belum sepenuhnya. Saya sudah bersyukur dengan kondisi sekarang. Iya Pak, saya juga sebenarnya mau mengucapkan terima kasih banyak gitu. Sebelumnya saya kurang meluangkan waktu gitu. Saya masih istilahnya tuh sibuk dengan urusan saya, dengan pekerjaan saya gitu. Terus saya juga kayak masih belum bisa meninggalkan pekerjaan saya. Nah, terus setelah apa yang saya pahami, saya renungkan terkait apa yang Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya, sejauh ini kalaupun saya masih belum bisa mengunjungi ibu saya minimal saya menghubungi ibu saya itu melalui telepon untuk menanyakan kabar. Mungkin kedepannya saya juga bakal mencoba nih secara bertahap gitu ya. Terus untuk ibu dan adik-adik, maaf ya kalau misalnya Febi sendiri masih banyak yang belum bisa dilakukan secara istilahnya belum bisa membuat ibu dan adik-adik bahagia terus atau enggak menyenangkan nih buat ibu sendiri yang istilahnya ibu dari Febi yang melahirkan Febi gitu. Kayak Mas Febi masih ngerasa banyak salah ke ibu, belum bisa menyenangkan hati ibu, seperti itu. Maaf ya Bu ya. Alhamdulillah jika Teh Febi sudah tersadarkan. Dan alhamdulillah terima kasih kembali, saya senang mendengar kabar ini, mendengar apa yang Teh Febi sampaikan. Ya, semoga apa yang Teh Febi sampaikan tadi menjadi komitmen untuk selanjutnya, untuk terus menanyakan kabar ibu, ya minimal menanyakan kabar,
alangkah baiknya mengunjungi rumah ibu, karena siapa lagi itu ibunya Teh Feby sendiri yang melahirkan Teh Feby, dan Bu Ica pasti merasa senang dengan kehadiran anak-anak di rumahnya nanti. Baik, dari Teh Hafsah dan Teh Anissa ada yang ingin disampaikan? Nggak banyak sih Pak yang pengen saya sampaikan. Saya cuma pengen ngucapin makasih ke Bapak, karena kalau misalnya Bapaknya itu nggak ngadain konseling ini, mungkin saya itu bakal terus tuh dengan sikap egois dan nggak mau ngalah saya tuh sikap nggak ingin mengalah. Dan buat adik saya Hafsa, maaf ya, karena kakak udah sering meninggikan ego dan keras kepala kakak. Iya Kak, Hafsa juga mau minta maaf karena sebelumnya gak mau ngalah, terus gak mau ngerti keinginan kakak. Maaf ya Kak. Alhamdulillah, saya senang kembali mendengar apa yang disampaikan Teh Anissa dan Teh Hafsah. Alhamdulillah juga jika sudah saling paham dan saling meminta maaf atas segala kekeliruan yang terjadi di keluarga. Kedepannya dapat ditingkatkan kembali ya, dan jangan lupa untuk terus bersyukur dengan keadaan keluarga, dengan apa yang dipunya, dalam anggota keluarga. Ya, terus bersyukur dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir, sholat, apapun, di kala marah, sedih, bahagia, ataupun di kala waktu luang maupun sempit. Baik, saya setelah mendengar apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah untuk permasalahan yang dihadapi keluarga terlihat sudah lebih membaik daripada sebelumnya, dan insya Allah anak-anak Ibu Ica akan kembali hadir di rumah Bu Ica, dan Bu Ica tidak perlu merasa khawatir kembali karena nantinya rumah Ibu Ica akan ramai kembali dan Bu Ica tidak akan merasa kesepian. Baik, untuk pertemuan kedua ini sekaligus pertemuan terakhir ya, saya hanya ingin menanyakan kabar dan perkembangan saja. Dan setelah saya lihat banyak perubahan yang terjadi, jadi saya rasa cukup untuk konseling kali ini, karena sudah maaf-maafan juga sudah tersadarkan kembali dan sudah merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, baik itu dari Bu Ica, Teh Feby, Teh Anissa, atau Teh Hafsah? Baik. Tidak ada ya. Sebelum mengakhiri konseling ini, pertemuan terakhir ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dilanjut dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Untuk